Pada suatu malam, mobil suami istri ini mogok di pinggir jalan. Aku baru hantar kau ke bengkel semalam kan? Kali ni kau dah buat hal lah. Karena tidak berhasil membetulkan mobilnya, si suami lalu pergi untuk mencari bantuan. Saat di tengah jalan, ia merasa ada yang mengikuti. Tak lama kemudian, ada mobil yang melintas. Mobil itu tidak mau berhenti. Tak lama kemudian, mobil lain melintas. Lalu si pengemudi melihat sesuatu di dekat pria itu. Istrinya pun terkejut mendengar teriakan suaminya ada sesuatu di dekat mobilnya. Tip mobilnya pun tiba-tiba mati. Seketika itu, anak bayinya pun berhenti menangis. Lalu terdengar suara mobil polisi. Mereka turun lalu mengangkat senjata, menyuruh perempuan itu keluar dari mobilnya dan melarang untuk menoleh ke belakang. Lalu kemudian Cik, boleh bantu saya, Encik? sekelompok anak muda sedang dalam perjalanan. Mereka tidak percaya dengan adanya hantu. Setibanya di sebuah jalan, salah satu dari mereka hendak membuang air kecil. Tiba-tiba seorang anak kecil muncul. Ada nampak pak saya tak? Kejap lagi orang tu kecil ni. Anak siapa ya? Ada yang lagi kejap. Main-main. Saat ia sedang mencuci muka, anak kecil itu muncul lagi. Lalu saat hendak balik ke mobil, Bantu apa, Cik? Tolong hantar saya pulang ke rumah. Saya tertinggal bas tadi. Tak jauh, Cik. 2 simpang di hadapan sahaja. Lagipun perjalanan kami jauh lagi ni. Saya minta diri dulu ya, Cik ya. Cik, boleh bantu saya, Encik? Cik ada nampak anak saya tak? Oh, budak yang pakai baju sekolah tu ya? Tadi saya nampak dia main-main dekat area ni. Cik carilah dekat area ni ya. Terima kasih, Encik. Sama-sama. saat hendak pergi, laki-laki ini pun berkata, perempuan itu telah membuatnya takut. Macam apa, Encik? Macam hantu. Tapi lagi-lagi pria ini mengatakan bahwa dia tidak percaya adanya hantu. Tak percaya dengan hantu-hantu ni. Lainlah kalau cik ni tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada kepala, baru saya percaya. Saya minta diri dulu ya. Lalu tiba-tiba sebuah kepala terjatuh. Ada sebuah kepala terjatuh. Semenjak melihat penampakan itu, pria ini jadi sering marah. Lalu saat semua temannya tertidur, ada sebuah mobil mengikutinya. Dan ternyata seorang anak kecil muncul, membuat pria itu terkejut lalu hilang kendali dan mengalami kecelakaan. Saat tersadar, mereka berada di dalam jurang dan terpisah satu sama lain. Lalu kemudian
muncul suara-suara aneh, membuat wanita ini ketakutan. Kemudian ia berlari sekuat tenaga, tapi tanpa sengaja ia terjatuh dan muncullah sosok mengerikan. Kenapa ini kata betina? Sekelompok anak muda ini menemukan rumah di tengah hutan. Mereka lalu memberanikan diri untuk memanggil pemilik rumah. Lalu seorang kakek tua muncul. Buat apa tu? Panggil aja aku tu malam. Main naik rumah. Yang teruk duduk di luar ni. Mereka lalu singgah di rumah itu. Mereka melihat kalender di tahun yang sangat lama. Kakek tua merasa ada sesuatu yang mengikuti mereka. Ada benda yang ikut Hajek. Sebenarnya tadi kami kemalangan. Hajek jangan fikirkan sangat. Yang penting Hajek mesti tenang. Dan kuat semangat. Lihat. Kakek itu lalu menyuruh mereka beristirahat. Saat hendak beristirahat, wanita ini menemukan sebuah kalung lalu memakainya. Kalau isu itu malam makanya. Tapi kok mandi sekarang? Tak lama kemudian, ia mendengarkan suara. Perempuan ini lalu mengintipnya dan tiba-tiba handphonenya berbunyi. Saat ia mengangkat telepon, ada sebuah bayangan melintas dan kemudian perempuan ini tiba-tiba muncul di hadapan teman-temannya. Mereka melihat perempuan itu bersikap aneh. Perempuan itu menarik sebuah kursi lalu mendudukinya. Tetapi salah satu temannya tidak ada. Ternyata dia sedang mandi. Dan tiba-tiba Apa nih Zura? Mana aku tak turun. teriakan wanita itu didengar oleh si kakek tua. Perempuan ini terus berteriak sementara temannya berlari dan mendobrak pintu itu. Para pria ini terkejut mendengar teriakan mereka, lalu menyadari bahwa di depan mereka bukanlah temannya. Kedua perempuan ini lantas mencari temannya. Tak lama kemudian si kakek tua datang baca mantra lalu membuka pintu itu. Ketika wanita ini hendak beristirahat, ada sesuatu yang mengganggunya. Saat ia berteriak, ia pun tersadar dari mimpinya. Kemudian ia melihat saudaranya, lalu pergi mengikutinya. Sementara itu, wanita ini kehilangan teman-temannya. Dia hanya mengganggu aja. Biar lupakan. Lupakan? Mana boleh lupa tu? Ia lalu membangunkan kekasihnya dan mereka pun pergi mencari temannya. Tapi kekasihnya masuk ke dalam sebuah galian seperti pemakaman. Lalu makhluk halus mengganggunya. Si kakek kemudian muncul dan mengusir makhluk halus itu.
Perempuan ini lalu melepas kalung yang dipakainya. Seketika itu keadaan berubah menjadi sunyi. Perempuan ini kemudian menyelamatkan kekasihnya. Kita selamat ya Allah. Mereka berada di tempat keramaian dan melihat jasadnya sendiri. Ternyata mereka semua sudah pada meninggal di saat kecelakaan itu. Kini mereka terpisah satu sama lain, termasuk juga kakek tua itu. Berlaku pada pukul 3 pagi itu dikatakan berpunca daripada kenderaan yang dipandu salah seorang pelajar yang terbabit. Berdasarkan maklumat yang diterima daripada ahli keluarga yang terbabit, mereka dikatakan berempat. Walau bagaimanapun, hanya 3 yang dijumpai, manakala usaha mencari salah seorang pelajar masih diteruskan.